Setiap ada orang muslim bertamu, bermain gitu ya, pasti dia kalau melihat patung, wah nyembah patung gitu ya. Biasa kalau gue SMA dulu sih gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan juga sih buat kaum muslim ya. Bukannya orang Islam atau orang muslim juga menyembah ke Ka'bah yang notabene itu berhala, sebuah bangunan suci. Apa pandangan orang Yahudi ini tentang umat Islam yang mencium batu Hajar Aswad? Apakah orang Yahudi ini juga menuduh umat Islam menyembah batu berhala? Orang Yahudi ini menjawab, kami juga mencium dinding tembok batu ratapan, bukan karena kami mengira batu tembok adalah Tuhan, tapi itu adalah bait Tuhan, bait suci, bukan berarti kami menyembah batu tembok ratapan. Justru Yahudi ini berkata, orang yang menuduh umat Islam menyembah batu Ka'bah adalah orang yang dusta. I have heard some claims being made that worship the stone at the Kaaba because they kiss it or whatnot. And I just want to say, my view on this and probably the view of most Jews is that this is complete lie. Lie. In fact, as Jews, Padahal di dalam kitab Kristen, Nabi Isa atau Yesus memerintahkan berziarah ke Ka'bah. Hal ini terdapat di Mazmur 84 ayat kelima, kitab terbitan tahun 1954. Tetapi sekarang 2024 sudah diubah menjadi ziarah saja dan tulisan Ka'bahnya dihilangkan. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Ka'bah, Ka'bah juga berhala, batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Ka'bah. Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Ka'bah. Makanya Ka'bah rumah, dinamakan Baitillah ya. Kalau rusak, diperbaiki. Saya pernah waktu masih mahasiswa sana, pernah bangunannya diperbaiki, renovasi, diperbaiki sampai Ka'bahnya ditutup full, diperbaiki semua, dikokohkan lagi, risuannya diganti setiap tahun. Kita menghormati karena Allah memerintahkan untuk menghormati. Sama dengan Hajar Aswad, antum cium kenapa? Karena perintah Allah. Pernah Umar bin Khattab berdiri di depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara keras di musim haji, seorang semua dengar, hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus digarisbawahi poin itu, sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Kenapa kita tawaf? Karena perintah Allah. Kenapa kita sa'i? Karena perintah Allah. Kenapa kita menyembelih? Karena perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, yuk ngaji yuk, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah dan tetap istiqomah dalam iman dan Islam hingga ajal menjemput kita semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng channel Yuk Ngaji Yuk agar sahabat bisa selalu mendapatkan video update dari kami. Sahabat sekalian, saudara-saudara kita Kristen menuduh kaum muslimin itu menyembah batu. Benarkah tuduhan tersebut? Kita jawab secara global dulu ya, sebelum kita tonton videonya nanti. Yang pertama, dulu kiblat umat Islam pertama kali adalah mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Apakah dulu umat Islam menyembah Masjidil Aqsa? Tentu jawabannya tidak. Yang kedua, jika kaum muslimin menyembah batu atau Ka'bah, apakah mungkin kaum muslimin menginjak-injak Ka'bah saat kiswah Ka'bah diganti? Tentu jawabannya lagi-lagi tidak. Jadi jelas bahwa Ka'bah berfungsi sebagai kiblat atau arah pemersatu kaum muslimin saat melaksanakan ibadah sholat. Sama halnya dengan Yahudi yang menghadap tembok ratapan saat mereka melakukan ibadah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya berikut ini. Di antara tuduhan terhadap Islam yang paling aneh namun uniknya sering diulang-ulang adalah yaitu dikatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu hitam, Ka'bah atau Hajar Aswad. Tuduhan ngawur ini bahkan dibantah bukan hanya oleh kalangan muslim tentunya, tetapi juga bahkan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Tentu saja tuduhan ini sama sekali tidak benar, karena secara teori dan prakteknya umat Islam tidak pernah menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat diagungkan oleh umat Islam, tak secuil pun mereka meletakkan sifat ketuhanan kepada sang nabi, apalagi kepada seonggok benda. Makanya ketika awal Rasul Muhammad SAW diutus, di antara surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Quraisy. Di sana ada ayat yang berbunyi, "Falya'budu rabb hadzal bait."
maka hendaklah kalian menyembah Tuhannya pemilik rumah ini. Para ulama tafsir menjelaskan penegasan dalam ayat ini agar supaya orang-orang Quraisy tidak mengira bahwa Muhammad itu rukuk dan sujud kepada berhala-berhala yang pada masa itu memang berada di sekeliling Ka'bah. Fungsi Ka'bah bagi umat Islam hanyalah sebagai pemersatu, dan masalah penggunaan kiblat atau arah menghadap dalam ibadah itu juga digunakan oleh agama-agama samawi, bahkan sampai hari ini juga tercatat dalam Injil. Misalnya disebutkan dalam Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Di antara bukti-bukti yang paling nyata, yang orang awam sekalipun langsung mengetahui bahwa mustahil umat Islam itu menyembah batu hitam atau menyembah kiblatnya, adalah riwayat dalam sirah atau sejarah, para muadzin itu mengumandangkan azan itu dengan menaiki Ka'bah. Kalau umat Islam menyembah batu tersebut, sangat tidak sopan Tuhannya dinaikin. Kemudian selanjutnya, bahwa kiblat umat Islam itu awalnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi kemudian diubah menghadap Masjidil Haram sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka sejak turun ayat ini, umat Islam yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, mereka salat dan berdoa menghadap ke Masjidil Haram. Yang selanjutnya, Ka'bah itu berkali-kali dibongkar dan direnovasi. Bahkan nanti di akhir zaman disebutkan dalam hadis bahwa Ka'bah itu akan hancur, dan umat Islam tidak ada yang khawatir. Kenapa? Karena mereka tahu itu hanyalah bangunan. Hanya kemudian bangunan itu mulia karena dia adalah bagian daripada syiar atau simbol dalam agama Islam. Yang selanjutnya, tidak tepat juga dikatakan bahwa Ka'bah itu batu hitam. Yang warna hitam itu adalah kiswahnya, kain pembungkusnya. Kalau hari ini kiswah itu berwarna hitam, dahulu kiswah itu berwarna-warni. Dulu pernah berwarna merah, pernah juga berwarna putih, pernah berwarna hijau, bahkan pernah bercorak warna-warni, dan kemudian hari ini oleh pemerintah Saudi dipilih warna hitam. Kalau ini maksud dengan batu hitam itu adalah Hajar Aswad, lebih ngawur lagi. Kenapa? Karena Hajar Aswad yang sekarang itu sebagian besarnya sudah tidak asli. Umat Islam semuanya sudah tahu kalau hari ini Hajar Aswad itu hanyalah pecahan-pecahan kecil. Karena pernah di tahun 930 batu hitam Hajar Aswad itu hilang, dicuri oleh satu kelompok sekte sesat. Tapi kemudian dikembalikan sisa kepingan-kepingan kecil yang hari ini kemudian disatukan dengan bahan tertentu. Dalam sejarahnya, umat Islam pernah beribadah di Tanah Suci tanpa adanya batu hitam tersebut selama 21 tahun. Dan itu nggak masalah. Dan tentang Hajar Aswad, tidak ada umat Islam yang menyembahnya. Sayyidina Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Sungguh aku tahu engkau ini wahai Hajar Aswad hanyalah seonggok batu, tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah pernah menciummu, aku tidak akan sudi menciummu. Maka umat Islam yang mencium Hajar Aswad itu semata-mata karena pernah melihat nabinya dahulu mencium Hajar Aswad. Sebatas itu saja. Yang selanjutnya, mencium, mengagungkan itu tidak berarti menyembah. Sebelum menuduh umat Islam bahwa mencium itu berarti menyembah, silahkan tuduh orang-orang Yahudi yang mencium tembok ratapan, atau mungkin kalangan orang-orang Nasrani yang mencium patung. Bahkan kalau umat Islam dituduh menyembah batu, dalam Injil sendiri pun banyak disebutkan tentang istilah batu. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini.